pemiliknya, makanya ditegur oleh pemiliknya. Ada tercatat di dalam apa? Nih saya bacakan. Di dalam Lukas 19 nomor 35-36. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kalau memang murid Yesus sudah permisi, ngapain yang punya keledai itu bertanya lagi?" Tapi karena belum permisi, makanya yang punya keledai itu bertanya, "Kenapa kau lepaskan keledai itu?" Itu di dalam Lukas 19 nomor 33 dengan 34. Begitu Bu Latanza, baru Anda katakan dia Tuhan sesuka hatinya. Lah dia membuat suatu hukum, aturan, jangan mencuri. Tapi dia melakukannya. Kan lucu. Silakan Bu Latanza. Ibu ngocor aja terus, kita kan udah janji. Ayo diskusi satu-satu, silakan. Jangan ngerocos saja lah Bu. Loh Bu, tadi sebenarnya tidak ini toh, karena dia tadi typing. Makanya saya naikkan. Di mana kalau kami mencuri keledai? Ibu. Itulah serba salah kami. Tidak bisa disamakan. Maksudnya tidak bisa kita hubungkan perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dia ketika dia mau perlu, dia mau ambil, itu dia. Kita tidak bisa memilikinya sepenuhnya. Ya dia Tuhan, dia Maha Pencipta. Masa kalian campur adukannya dengan ini perbuatan? Tidak bisa. Tidak bisa begitu. Bu Latanza, sedikit. Kalau memang Yesus Tuhan, Bu, ngapain dia mesti ngambil keledai orang? Ciptakan aja, Bu. Lo ngapain ciptakan? Segala sesuatu sudah diciptakannya. Lalu manusia itu ngambil mengaku-ngaku. Bukan hak milik dia sepenuhnya. Semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan yang bisa dimiliki oleh siapapun. Cuma dimiliki seperti itu, lalu mau dipinjam terus itu udah mencuri, begitu tidak. Tuhan Maha Pencipta lah. Lalu kalau manusia mati, apakah itu juga Tuhan mencuri? Tidak kan, itu hak dia. Kapan aja dia mau ambil, itu hak dia, punya dia. Oke. Sekarang saya tanyakan, yang mengambil keledai itu, yang memerintahkan mengambil keledai itu siapa? Yang memerintahkan, ya Tuhan Yesus. Yesus, oke. Dan keledai itu bukan milik Yesus kan, itu? Bukan milik Yesus, tapi mereka yang menciptakannya. Bukan milik Yesus. Kebutuhan manusia, bukan berarti. Sabar dulu. Itu sudah bilang tadi. Sama saja dengan manusia. Iya, keledai tadi bukan milik Yesus kan? Tapi nggak bisa kita menilai seperti itu. Yesus itu Tuhan. Jadi ketika dia mau butuh itu, nanti dulu kita. Itu hak dia. Dia mau buat apa? Kita manusia itu nggak bisa membatasi hal itu. Begitu. Iya, nanti dulu ke ketuhanannya, nanti dulu ke situ ya. Yang memerintahkan ngambil keledai siapa tadi itu? Ya itu Tuhan Yesus, tapi kita tidak usah berbolak-balik. Kita tidak usah menilai bahwa mencuri, bukan mencuri. Enggak, saya tunggu dulu. Hak dia. Iya, yang memerintahkan ngambil keledainya tadi Yesus. Oke. Yesus kan dia Tuhan. Iya. Dia mau melakukan apapun itu hak dia. Iya, keledai yang diambil itu milik Yesus bukan? Milik dialah, orang dia yang menciptakan, mereka yang menciptakannya, Allah Bapa yang menciptakan. Ya ketika mau dibutuhkan untuk hal apa itu hak manusia tidak bisa. Sekarang gini bang, buka pikiran dulu ya. Seandainya manusia dipanggil, apakah itu dia mencuri? Kan itu mereka yang menciptakannya. Jadi ketika mereka butuh untuk manusia tidak bisa membatasinya. Bang,
Jangan kalian menilai. Nih begini Bang. Isa dan Yesus itu berbeda. Isa itu nabi. Kan tadi Yesus tuh berkata tuh, jika ada yang bertanya kepadamu, katakan Tuhan membutuhkannya. Berarti kan keledai itu bukan punya dia kan, punya orang kan. Nah, ketika Yesus mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan itu dikatakan mencuri atau tidak? Itulah Tanza. Ketika Yesus memerintahkan orang lain untuk mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan itu dikatakan mencuri atau tidak? Silakan, Kakak Latanza. Ini sebenarnya terus Kita pinjam Bang. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kita pinjam pakai, bukan memiliki 100% karena kita bukan penciptanya. Paham Bang? Jadi ketika yang punya itu dia mau pakai untuk apapun, kita manusia memberi karena dia pinjamkan itu kepada kita. Bukan saya tidak mencuri. Bagaimana dia mencuri? Segala sesuatu dia menciptakannya, lalu kalian putar balikan seolah-olah dia mencuri. Tidak. Saya tidak punya wewenang. Dia Tuhan punya wewenang. Dia mau apapun apa yang sudah diciptakan itu hak dia. Kalian tidak bisa mengklaim kalau itu dia mencuri. Bagaimana Aku kasih lem orang yang Korea menciptakan mulutnya nih, Bu. seluruh bumi ini ketika dia mau make kok dia bilang mencuri? Nggak bisa. Kita hal apapun yang kita pakai di muka bumi ini tuh pinjam. Jadi ketika yang empunya mau pakai itu hak dia. Kita manusia tidak bisa menolak, tidak bisa menahan, itu milikku. Nah, ketika kau dipanggil masuk ke dalam itu, pulang ke alam sana, apa kita menolak? Oh, ini hidup milikku, nggak boleh diambil. Nggak bisa begitu kan? Iya, tapi saya tidak membahas. Kalian ini bisa-bisanya bilang mencuri. Padahal mereka lah yang menciptakan keledai itu, binatang di luar sini itu kita pinjam, kita pakai sementara kita butuh untuk kan Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Iya, saya tidak membahas tentang kita loh, itu. Saya tidak membahas tentang kita. Anda sudah akui yang memerintahkan untuk mengambil keledai Yesus. Keledai yang diambil milik Yesus kah? Tidak, Anda katakan tadi. Maka tolong fokus dengan pertanyaan saya. Jika seseorang mengambil sesuatu yang bukan milik dia, perbuatan ini dikatakan mencuri atau tidak? Saya bertanya tentang perbuatan ini dulu gitu loh. Saya tidak bertanya tentang tentang pelakunya, tidak. Perbuatan ini dulu. Saya tidak bertanya pelaku. Atau saya tidak bertanya tentang orang yang melakukan perbuatan, tidak. Tapi yang saya bertanyakan di sini konteks perbuatannya. Jika seseorang, nah ini perbuatannya, memerintahkan orang lain mengambil sesuatu yang bukan milik dia, itu dikatakan mencuri atau tidak? Kakak Latanza. Saya tidak bertanya pelaku ya, tapi perbuatan. Yang saya tanya perbuatan ini. Ini perbuatan ini dikatakan mencuri atau tidak? Silakan Kakak Latanza. Enggak boleh begitu. Masa? Ya, Iya, logika aja. Dia kan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ketika Saya tidak tanya pelakunya, saya tanya bilang itu perbuatannya. mencuri, tidak bisa dibilang mencuri. Ini baru makan petasan puasa kakak ini. Tidak, itu tidak mencuri. Tapi jangan kalian putar Tidak, saya tidak. mencuri. Saya tidak tanya Dan ya, hukum Taurat ini dikeluarkan untuk manusia, bukan untuk Tuhan ya. Itu jangan mencuri itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau melakukan apapun itu wewenang mereka, bukan wewenang kita manusia. Kita antara manusia itu urusan kita manusia dengan manusia. Ketika dengan Tuhan ya itu wewenang Tuhan, itu kedaulatan Tuhan yang maha tinggi. Kita nggak bisa membatasinya. Lalu bilang dia mencuri. Mana ada seperti itu? Orang sudah menciptakan segala sesuatu. Ketika dia mau perlukan, kita bilang mencuri. Mana ada seperti itu? Saya tidak tanya pelakunya loh kakak. Yang saya tanya perbuatannya. Perbuatan yang mengambil Perbuatannya sesuatu. itu dia tidak bisa dinilai sebagai pencurian karena hukum Taurat itu sesungguhnya dibuat untuk manusia, untuk tindakan manusia. Karena mereka lah yang membatas itu batasan Allah Tuhan terhadap kita umat.
Itu aku mau nanya, itu dikirim itu untuk beli apa itu? Kirimlah alamatnya biar dibelikan. Nanti gue kirim. Ini nggak bisa itu, silakan saya nggak bisa diskusi nih, baru makan petasan ini. Nggak bisa ngomong gantian dia nih. Serba salah, nanti dibuka. Itu tidak di situ, nggak ada. Anda salah paham. Anda salah paham. Anda mau menyeret Yesus ke membela hukum. Anda salah. Anda salah. Tidak ada unsur pencuri. Yesus sudah bilang kalau ada orang di situ kasih tahu, kalau tidak ambil dulu, nanti dikembalikan. Kok kau yang repot? Iya, di mana ayatnya dikembalikan? Di mana datanya keledainya sudah dikembalikan? Di mana datanya, Edward? Di mana datanya keledainya sudah dikembalikan? Di mana datanya? Terus kau tanya cebok enggak? Ini Begitu. suaminya yang datang ini. Kasihan kau. Di mana datanya keledainya dikembalikan? Tidak. Hah? Seluruh orang Kristen di dunia tidak ada yang punya pikiran sama dengan kau. Saya tidak bilang Kristen loh, saya tanya perbuatan. Pikiran Edward. iblis. Oh, sudah jelas. Sudah jelas. Yesus bilang kalau ada orangnya kasih tahu. Ini sudah pertanyaan dari 5 tahun yang lalu kau ungkit-ungkit terus. Iya, apakah dikembalikan keledainya? Kasihan, tidak ada masalah itu. Keledainya dikembalikan nggak? Keledainya Tetapi kembalikan, tidak perlu ada Mana datanya keledainya dikembalikan? Mana datanya? Itu urusan mereka 2000 tahun yang lalu. Kenapa kau repot? Kau repot sekali kau. Tolol. Kok ya, Ta, ya? Nih, siap-siap. Kau pahami dulu arti mencuri, Faruk tolol. Robert. Itu arti mencuri. Kok diam itu, kok diam. Kau repot. Nora dan Faruk tolol. Arti mencuri itu apa? Repot. Apa arti mencuri Kau sudah tolol? dibilang kalau ada orangnya ada. Oke, saya tanggapi Nimrod ya. Mencuri itu mengambil sesuatu dari orang lain yang bukan milikmu, betul? Salah. Jadi yang benar kayak mana arti kata mencuri itu? Nah, gitu. Jadi kalau tolol bertanya bagus gitu. Arti mencuri manusia tolol. Dengar dulu tolol. Arti mencuri orang lain dan mengakui sebagai hak miliknya. Itu mencuri. Biar paham otakmu itu, dungu. Oke, kita kaji ya. Apakah Yesus mengakui? Dengar dulu. Apakah Yesus mengakui itu adalah milik dia? Gantianlah janda dari Nimrod. Gantian kita. Kalau itu ngomong aku diam. Biar kuteruskan. Dengar dulu, dengar dulu Nimrod. Dia kendalikan Roh Kudusnya. Belum selesai. Kendalikan Roh Kudusnya. Udah dapat poinnya dari narasimu tadi. Oke. Sekarang kita tiktokan pelan-pelan ya. Saya tanya Dinda ya. Jawab pelan-pelan ya. Oke. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa? Kau perbaiki dulu. Abang ngaku. Oke, Namburu. Yang memerintahkan murid-murid untuk mengambil keledai itu siapa, Namburu? Di ayat itu siapa dibilang? Siapa yang memerintahkan di situ siapa? Di ayat itu siapa dibilang? Kok jijik kok ngakuinnya? Loh. Kau kan udah baca kan? Udah baca nggak kau itu Bibelmu? Matius 21 itu udah baca nggak? Kalau kau sudah tahu ngapain kau tanya? Iya, ini klarifikasi loh Dinda. Klarifikasi ke ayat itu. Siapa di situ dibilang? Iya, yang memerintahkan siapa di situ? Siapa dibilang di ayat itu? Udah, kita katakan aja lah si Parnyitan yang nyuruh ya, Parnyitan. Di Parnyitan, cocok? Yang memerintahkan si Parnyitan ya. Baca di ayat itu bagus, tolol. Kau kan tolol. Ini baru makan petir kurasa ini ya. Iya, kau kan baru minum pencuta. Orang ini menutupi malunya dengan marah-marah. Ada tertulis di ayat itu. Bang Muslim,